Kita ke sorotan kedua, saudara pria difabel berinisial IWAS terdakwa kasus pelecehan seksual menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis lalu. IWAS menangis usai mengikuti sidang perdananya. Bukan kali ini saja, saudara terdakwa kerap menangis sejak ditahan di rutan kelas 2A, Kuripan, Lombok Barat. Namun terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga menjadi pelaku pelecehan. Sebanyak 17 orang menjadi korban atas aksi bejat IWAS dan bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Tangis pria difabel IWAS terdakwa kasus pelecehan seksual pecah di ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Mataram usai mengikuti sidang perkara yang menjeratnya. Terdakwa mengaku tidak betah menjalani penahanan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Bahkan selama seminggu di penjara, terdakwa juga sering menangis dan ingin pulang ke rumah. Dalam kesehariannya, IWAS selalu dibantu oleh orang tuanya. Namun saat di dalam tahanan, terdakwa IWAS dituntut untuk mandiri. IWAS yang merupakan tersangka pelecehan seksual yang awalnya terlihat tenang seketika menangis setelah jaksa penuntut umum menyatakan Agus harus menjalani tahanan di lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Orang tua tersangka pun berusaha menenangkan tersangka yang terus menangis karena tidak terima ditahan selama 20 hari ke depan. Pertimbangan jaksa mengalihkan tahanan rumah menjadi tahanan rutan berdasarkan ancaman hukuman dari sangkaan pidana yang menjeratnya. Sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa IWAS digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis lalu. Sidang berakhir tanpa pembacaan eksepsi atau pembelaan dari terdakwa maupun kuasa hukumnya. Pihak terdakwa ingin langsung menunjukkan pembuktian dalam sidang berikutnya. IWAS terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual menghadapi ancaman hukuman berat. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum mendakwa IWAS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. IWAS didakwa melanggar pasal 6A dan atau pasal 6C jungto pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selain hukuman penjara, IWAS juga menghadapi denda senilai 300 juta rupiah. IWAS berkeluh kesah mengaku tak nyaman selama berada di tahanan. IWAS kecewa karena lapas tidak menyediakan fasilitas untuk difabel yang menurutnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yakni punya kamar khusus. Ia menilai ruangan di lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat ini tidaklah layak untuk penyandang disabilitas. Selain fasilitas yang membuat IWAS tak betah di lapas, terdakwa juga mengaku mengalami bullying dan ancaman dari sesama tahanan. Karena tidak nyaman dengan keadaan tersebut, IWAS mengajukan pengalihan penahanan. Ia meminta menjadi tahanan rumah agar mendapat perlakuan yang layak.